Ta'ala. Mari tiada henti-henti kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di majelis taklim Jabal Nur setiap Kamis sore. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sudah berada pada bulan Maulid, ya. Pada tanggal 8 yang lalu, Sabtu tanggal 8 yang lalu itu kita sudah masuk 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahirannya Nabi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan Maulid, ada yang melaksanakan dan ada juga yang tidak melakukannya. Tapi kembali kepada ibu-ibu semua, ya, yang mana kita yakini, jangan karena ada yang tidak mau memperingati Maulid, kita pergi lagi. Aduh dong, baik, kenapa kamu tidak begini, ya? Tidak usah. Jadi kita jangan saling mempengaruhi, ya. Itu kembali ke diri kita masing-masing, apa yang kita yakini, ya. Kalau kita melaksanakan Maulid, ya mari kita laksanakan dengan aman-aman. Tidak perlu kita mengajak lagi orang yang tidak mau merayakan Maulid itu, jangan kita paksa, ya. Begitupun dengan yang tidak merayakan Maulid, tidak usah lagi pengaruhi orang yang melaksanakan peringatan Maulid, ya. Kembali ke individu kita masing-masing, karena masing-masing mempunyai dasar yang kuat, mempunyai dalil yang kuat. Nah, di sini saya hanya mau sedikit memberikan tentang 7 hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islamnya. Jadi peringatan hari lahirnya Nabi ini kita yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, merupakan hari lahirnya Nabi. Jadi itu peringatan Maulid, itu hari lahirnya Nabi. Kemudian jadi hikmah yang kedua yaitu di bulan Maulid ini kita perbanyak salawat, ya. Jadi kan setiap saat kita bersalawat kepada Nabi. Jadi pada hari kelahiran Nabi, pada bulan lahirnya Nabi ini, marilah kita jadikan momentum untuk mengirimkan salawat yang lebih banyak lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa, kita mudah-mudahan salawat-salawat kita ini kelak menjadi syafaat bagi kita nanti, ya, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Malaikat saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya, ya, kita harus banyak bersalawat kepada Nabi, apalagi pada bulan kelahirannya ini. Kemudian hikmah yang ketiga peringatan Maulid ini adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, bahwa kita cinta kepada Rasul, ya. Kemudian yang keempat adalah hari mulia dan penuh kegembiraan. Jadi Maulid Nabi ini artinya merayakan dengan gembira pada kehadiran sosok yang mulia dan sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kelima yaitu hikmahnya bukti cinta kita pada Rasul. Jadi kalau kita memperingati Maulid ini tidak lain itu bentuk kecintaan kita kepada Rasul, ya. Ketika kita cinta Rasul, maka insya Allah kita sama cintanya kita kepada Allah, karena Rasul adalah sosok suri tauladan yang diciptakan oleh Allah. Jadi kemudian yang keenam adalah mengamalkan sifat terpuji Nabi Muhammad, ya. Jadi dengan Maulid kita bisa mengingat dan melaksanakan akhlak-akhlak terpuji dari Rasulullah SAW, ya. Contohnya
mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kan Nabi selalu melakukan hal-hal yang baik ya, berani bersikap jujur, adil, penyayang, serta tidak angkuh. Itulah akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh ya. Dengan kita memperingati Maulid, maka kita insya Allah akan mengingat ajaran-ajaran Nabi ya. Kemudian yang ketujuh, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran bisa menjadi panduan untuk menyempurnakan keislaman. Nah, siapa yang mau melanjutkan perjuangan Nabi kalau bukan kita, umat-umatnya ini ya? Apakah bentuk perjuangan kita harus mengangkat senjata? Tidak, perjuangan kita sekarang adalah mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasul, kemudian kita meneruskan perjuangannya itu dengan kita saling menasehati sesama kita ya. Jadi kita manusia ini kan banyak salah, termasuk saya ini juga banyak kesalahan. Nah, kalau saya salah, ibu-ibu tugasnya menegur saya, menyampaikan ke saya, karena kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan ya, karena kita tidak ada yang sempurna. Nah, begitupun ibu-ibu, ketika ada yang berbuat salah, saya harus mengingatkan, kita saling mengingatkan ya. Jangan kita membiarkan yang salah ya. Kita harus meluruskan ke jalan yang benar ya. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan kita untuk meneruskan perjuangan Nabi itu ya. Bukan bilang nanti saya sudah jadi ustazah baru saya harus menasehati orang, tidak. Karena biar dia anak-anak, maksudnya muda dari kita, tapi kalau dia ilmunya paham bahwa yang kita lakukan salah, silahkan, kita harus menerima juga ya. Jangan karena kita pandang dia anak-anak, kenapa dia mau ajar saya, jangan kita begitu ya. Karena belum tentu kita tua ini apa yang kita lakukan benar semua. Mungkin yang muda yang lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan dia paham ilmunya, maka dia berkewajiban untuk menegur. Jadi kita meneruskan perjuangan Nabi itu sama dengan kita bermajelis ini, sama dengan meneruskan perjuangan Nabi, yaitu kita saling bersilaturahmi. Itu salah satunya juga ya. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, mungkin ini saja apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan.